Pernah nggak sih lu di suatu hari yang biasa aja, lu bengong, terus mikirin hal yang aneh-aneh kayak, apa sih fungsi pentil pada tubuh pria? Apa bunga termahal di dunia? Waktu Naruto berduaan sama Hinata, Kyuubi nontonin dong. Dan setelah lu pikir-pikir, pertanyaan pertama nggak penting. Dan pertanyaan ketiga lebih nggak penting lagi. Maka akhirnya lu berfokus pada pertanyaan kedua. Bunga apa yang mahal? Bunga abang. Bukan. Apa sih sebenarnya bunga termahal di dunia? Menurut Mbah Google jawabannya adalah Kadapul flower. Bunga dari Sri Lanka. Ya wajar dong kalau ini mahal dan langka. Orang ada di Sri Lanka yang ternyata harganya adalah priceless. Loh, kok priceless? Daripada kita bingung sama kata priceless ini, ya udah kita cek aja peringkat 2-nya siapa sih sebenarnya, terus kayak kita bisa tahu gitu kayak kira-kira harga berapa nih kalau kita mau paksa hargain nih di peringkat 1-nya. Ada Juliet Ross yang harganya buset 3 juta euro, yang kalau dirupiahkan kira-kira segini. Mampus nggak lu? Berdoalah pasangan Anda itu tidak tahu tentang keberadaan Juliet Ross. Apalagi Kadapul flower. Otomatis logikanya harga Kadapul ini udah pasti lebih mahal daripada 3 juta euro. Tentu saja karena hal itu gue jadi makin penasaran dong. Kayak, ini bunga apaan Kadapul nih? Kok bisa harganya priceless? Emang dia kenapa sih? Apakah karena pernah disentuh Gojo? Atau mengandung cakra Kyuubi? Atau jangan-jangan One Piece nih Kadapul nih? Kok bisa se-priceless itu? Ya udah gue Google lagi tuh. Gue pelajarin lagi tuh. Ini apaan sih ya? Terus masukin aja itu Kadapul gitu. Terus ternyata gue baru nemuin nih, Kadapul itu punya nama lain, dan nama lainnya adalah Queen of the Night dalam kurung Wijaya Kusuma. Bentar, Wijaya Kusuma, ini mah bahasa Sanskerta Indonesia gitu gak sih? Kayak kata yang gak asing di telinga kita gitu orang Indonesia, Wijaya Kusuma. Tapi kan gue bodoh ya, pengetahuan umum gue kurang ya, dan ternyata bener, gue baru tahu ada bunga memang namanya Wijaya Kusuma di Indonesia. Kalau kalian bilang, ya elah no, orang-orang juga pada tahu itu ada bunga Wijaya Kusuma, ya maaf, gue gak seberpengetahuan umum seperti kalian gitu. Gue gak tahu ada bunga namanya Wijaya Kusuma. Temen gue nama Wijaya Kusuma ada, bunga baru tahu, maaf, bang minta maaf. Lihat terus, jadi ini bunga apaan? Kok katanya yang paling mahal, harganya tidak ternilai. Dan ternyata ada di Indonesia. Tahu gitu gue buka perkebunan, gue tanam tuh bunga tuh, kayak raya gue. Jadi ternyata bunga ini asalnya dari Meksiko dan dibawa ke Asia oleh para pedagang. Bunga ini juga sebenarnya bukan bunga biasa, melainkan bunga yang numbuhnya di kaktus. Jadi ini bunganya kaktus. Jadi bukan kembang yang lu di taman gitu kan, oh bunga mawar, terus lu petik gitu kan, kayak keren romantis gitu. Enggak, ini bunga adanya di kaktus gitu. Jadi bukan setangkai bunga lu petik. Lu kalau metik bunga ini ya nempel tuh kaktus di tangan lu. Terus kenapa dipanggilnya Queen of the Night gitu? Apakah dia vampir? Apakah dia hobi dimakan kelelawar gitu? Kelelawar makan bunga ini mati sih ketusuk kaktus. Ternyata jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah ternyata bunga ini cuman mekar di malam hari. Makanya nih kalau lu pada jalan-jalan malam gitu ya, terus kayak nah wangi-wangi apa nih gitu, tapi kok bukan melati gitu. Kalau melati kan lu langsung kabur gitu kan, ini kayak wangi sih tapi bukan melati gitu, jadi lu adem-adem ayam gitu. Nah itu bisa jadi bunga Wijaya Kusuma. Dan ternyata di beberapa varian setelah malam harinya dia mekar, pagi harinya tuh langsung ciut, layu, dan udah copot, selesai gitu. Bahkan ada yang mekarnya cuman setahun sekali. Udah kayak wibu mau semangat nge-gym gitu, cuman setahun sekali. Membershipnya mah sebulan, nge-gymnya mah sekali. Dan ketika dipetik pun gak bisa tahan lama. Kayak apa? Ya betul, semangat belajar lu pada. Jadi itulah mungkin kenapa disebutnya priceless ya. Karena ya gimana gak priceless, mekarnya setahun sekali, dipetik layu, dia mekarnya malam hari, paginya udah layu. Jadi kayak susah. Saking uniknya, saking menariknya, dan saking langkanya, banyak banget mitos beredar nih di sekitar kita mengenai bunga Wijaya Kusuma. Salah tiganya adalah, 1, bunga ini tuh favoritnya para raja-raja waktu zaman kerajaan, yang dimana karena harumnya di malam hari, raja tuh suka gitu ditemenin sama wangian dari bunga Wijaya Kusuma. Dan selain karena wanginya, bunga Wijaya Kusuma itu dipercaya mensimbolisasikan kejayaan. Itulah kenapa alasannya bunga ini namanya bunga Wijaya Kusuma. Wijaya itu arti katanya adalah kejayaan, dan Kusuma artinya adalah bunga. Bunga Wijaya Kusuma, bunga kejayaan. Bunga, kalau gue sebut bunga Wijaya Kusuma berarti kusumanya gue baca lagi dong. Bunga Wijaya Kusuma, bunga kejayaan, bunga. 2, ini bunga kan langka banget, sulit banget didapat gitu. Dipetik langsung layu dan setahun sekali baru muncul. Makanya bunga ini tuh juga dilambangkan selain kejayaan juga sebagai simbol cinta sejati yang luar biasa. Makanya di zaman kerajaan pun para bangsawan suka ngasih bunga ini ke kekasihnya. Dan bahkan juga dipakai sebagai salah satu seserahan gitu kalau lagi mau ngelamar atau menikah. 3, bunga ini sering dipakai buat ritual mandi kembang.
Itu loh yang mandi disiram dengan air yang banyak kembangnya. Nah, mandi kembang dengan menggunakan bunga Wijaya Kusuma dipercaya dapat menghilangkan energi negatif dari tubuh yang mandi dan bahkan bisa membawa keberuntungan dan keharmonisan. Nah, kebetulan tangan gue lagi bau banget di gacha-gacaan. Apakah mungkin gue harus mandi kembang nih biar tangan gue wangi, biar keberuntungan datang ke diri gue? Nah, itulah beberapa mitos yang beredar tentang bunga Wijaya Kusuma. Gue yakin deh gue ada yang kurang, atau kalian mungkin mau nambahin atau mau koreksi gue tadi ada yang keliru no bla 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 bla. Please banget taruh itu di kolom komentar di bawah. Karena kebetulan memang gue bukan ahli bunga dan bukan ahli kebudayaan tradisi Indonesia. Tapi ini menarik loh kalau misalnya ada brand parfum gitu ya, pakai ide bunga ini terus dijadiin produk. Lu pada pasti mulai ngerasakan, oh video ini mengarah ke situ. And yes, we are. Memperkenalkan Humans Essence of the Night. Wangi dan keunikan dari bunga Wijaya Kusuma menjadi inspirasi Humans untuk mengeluarkan koleksi terbaru mereka, Essence of the Night. Parfum ini dibuat dengan teknik soliflor. Jadi parfumnya itu dibuat untuk menyerupai semirip-miripnya dengan wangi bunga tanpa harus mengambil atau menggunakan bunga tersebut. Langkah cuy bunganya. Jadi wanginya dikonstruk sehingga menciptakan wangi yang persis dengan bunga Wijaya Kusuma asli saat mekar. Yes, we are men of science. Jadi daripada diceritain, mending dicobain. Mari kita cicip kayak orang-orang bener di TikTok. Nah, lalu kita... ya bener wangi. Ya parfum wangi lah, tapi... bagaimana gue mendeskripsikan wangi ini ya? Bentar-bentar, berpikir. Oh, wanginya tuh kayak di kondangan, tau gak? Lu pada pernah datang ke kondangan yang mahal gitu gak sih? Yang wanginya tuh wangi semerbak bunga gitu. Nah, ini wanginya persis, tapi nggak strong. Jadi nggak enek gitu. Jadi tetap nyaman dihirup gitu, ada di sekitar kita. Sekali lagi. Gue mencium-cium bau penaklukan Nusantara. Apalagi yang perlu kita apresiasi? Marketingnya. Menurut gue ini menarik banget ya ngambil story dari bunga Wijaya Kusuma ini. Karena gue sendiri juga baru tahu bahwa kita punya bunga yang seunik ini. Dan great marketing itu nggak jauh-jauh dari great story. Fakta unik tentang bunga lokal dipertemukan dengan parfum lokal. Nggak cuma jadi istilah, tapi beneran jadi aroma. Maka ini tim produk sama tim marketingnya berhasil Shinko Kogeki. So, aha, jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kalian cek sendiri di madeforhumans.com. Jangan lupa U sama A-nya dihilangin. So, thank you Humans yang udah memberikan kesempatan gue untuk menjadi salah satu orang pertama yang mencoba parfum Essence of the Night ini. Dan thank you buat kalian semua yang udah nontonin video ini. See ya in the next episode.